Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Surya Putra. Saya Bia Jiswada. Saya Muhammad Dafal Fariski. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancari seorang atlet bulu tangkis yang bernama Aji Sendang Nugroho. Sebelumnya Mas Aji boleh jelasin dulu nggak, Mas Aji itu siapa? Oke, makasih Mas Aldi, Mas Dafa, Mas Gaji, sudah diberi kesempatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Nugroho. Saat ini saya sedang, main untuk, Provinsi Riau, saat ini ya, masih di Riau. Sebelumnya saya juga Porprov, sekarang masih lanjut di Prapon. Oke, sebelumnya Mas Aji, kita boleh tahu nggak sih awal Mas Aji kenal badminton ini dikenalkan oleh siapa? Terus sama dari umur berapa gitu main badmintonnya? Kalau di umur saya kurang paham ya. Mhm. Jadi awal mulai itu TK. Jadi, bapak saya ngajak, eee, mungkin untuk pengenalan cabur, dia akhirnya diajak oleh orang tua saya untuk melihat, cabur bulu tangkis. Saya diajak di gor dekat rumah saya di Depok gitu. Jadi diajak, "Oh, di main bulu tangkis kayak gini gini." Oh, jadi intinya saya tertarik. Nah, akhirnya, di situ saya tertarik banget sama bulu tangkis. Nah, main pertandingan walaupun kalah-kalah, ya nggak apa-apa, ya saya latihan-latihan terus. Nah, di situ saya tertarik, udah mantep untuk memfokuskan ke, cabur bulu tangkis. Akhirnya di situ saya merasa, wah, bulu tangkis pas banget. Akhirnya saya yang tadi di klub Depok, terus saya mencoba lebih tinggi lagi, saya pindah ke klub namanya JRE Ragunan di, Jakarta Selatan. Nah, menurut Mas Aji sendiri itu, apa sih konsep olahraga itu? Nah, kalau saya itu, olahraga tuh mencakup semuanya, bisa pekerjaan, kesehatan, sama hobi. Jadi, jadi itu saya mencakup semuanya, nggak hanya satu aja gitu. Saya menerapkan 3 ini, pekerjaan, kesehatan, sama hobi. Jadi semuanya saya masukin. Ini sebelum ini Mas Aji tuh sekarang lagi fokusnya di mana tuh? Kalau saat ini karena saya sedang bermain di, Provinsi Riau, jadi saya memasukkannya ke pekerjaan Kerjaan. pekerjaan gitu. Seperti itu, Mas Dava. Oke, terus nih bagaimana sih cara Mas Aji menjadi atlet dan berkontrak dan masuk klub? Awal jadi atlet, Iya. maksudnya awal jadi klub gitu? Betul. Oh, jadi, ya tadi yang saya bilang, saya diajak oleh bapak saya, untuk bermain bulu tangkis, dari situ saya tertarik. Ketika saya bermain di klub yang di Depok itu, terus saya ingin fokus, bilang ke orang tua saya ingin fokus lebih tinggi lagi di bulu tangkis, pertandingan. Oh, akhirnya saya diajak oleh pelatih dari sini untuk pindah ke klub yang lebih bagus lagi, Mmm. di Jaya. Nah, habis itu saya di Jaya latihan udah berapa tahun gitu, lumayan lama. Akhirnya saya, eee, pindah klub lagi yang lebih tinggi lagi di, PPOP DKI. Nah, di situ saya memutuskan untuk fokus ke ke dunia bulu tangkis yang lebih dalam lagi, gitu. Nah, kalau dari habis setelah jenjang PPOP, sekarang Mas Aji di mana? Oh, saya kalau di PPOP, kan PPOP batasnya sampai SMA doang. Ya, Saya balik ke klub lama saya di Jaya Raya, yang di ya, Ragunan. Karena kan sampai SMA doang kan. heeh. Nah, itu, seperti itu. Berarti sekarang Mas Aji kuliah apa gimana? Saat ini saya sedang menjalani kuliah di, Universitas Negeri Jakarta, saya masuk jurusan kepelatihan, Oh, pelatihan olahraga. berarti fakultas olahraga ya? Iya, betul sekali, di Romangun situ. Tahu kan? Tahu Tahu. lah, oke. Oke. Siapa yang mengajak Mas Aji ini untuk ikut ke klub? Terus kalau boleh tahu pas Mas Aji tanda tangan kontrak itu siapa ya? Sejak klub pertama kali apa gimana, Masnya? Ya klub awal-awal. Oh, yang tadi, yang awalnya dikenalkan terus akhirnya diajak oleh orang tua saya. Kebanyakan semenjak saya pindah klub itu yang dampingin pelatih dari sini, dari Oh, Depok, pelatih. sama, orang tua. Jadi diajak gitu, ketika pindah klub, saya apa tuh, diajak oleh pelatih, terutama pelatih, terus Oh, orang tua tuh dukung gitu loh, dukung. Karena pelatihnya lebih tahu kan, orang tua dukung.
Untuk kontraknya yang diisi itu siapa? Kontrak diajak, maksudnya diajak kontrak gitu? Yang bertanda tangan. Tantangan ya. Apakah Tantangan Mas Aji dalam langsung surat itu. atau Oh iya. Diwakilkan. pelatih Jadi diwakilkan? saya tuh kontrak. Jadi saya ceritakan awal dulu ya, Ya. simple aja. Saya tuh kontrak tuh pas ketika saya sudah masuk kuliah dan klub saya Jaya Raya. Dan di kontrak tuh kisah 3 orang termasuk saya. Ya. Nah, saya tuh pertama kontrak tuh dibikin oleh pelatih saya yang di klub. Nah, di situ saya dijelasin gini-gininya tuh. Awalnya saya belum ngerti kan kontrak, saya masih Masih bingung, awam. masih awam gitu. Akhirnya saya dijelasin oh gini gini gini, kisi-kisinya ya udah saya tanda tangan sama Aji gitu. Dan 3 orang dan 2 orang saya tersebut gitu, yang ikut di kontrak juga bareng saya. Oke, berarti di kontrak ini Mas Aji sendiri ya yang nantangannya. Ya, betul sekali, Mas Dava. Kalau itu berarti Mas Aji sendiri itu baru pertama kali mulai kontrak pas di jenjang kuliahnya ya? Iya, saya baru pertama kali kontrak itu pas saya jenjang kuliah. Karena pas PPOP kan saya di apa ya, ya pokoknya di PPOP itu saya belum dapat kontrak sama sekali sama di PPOP, di Ragunan saya belum ada kontrak. Jadi ketika dapat kontrak tuh saya pas udah masuk kuliah, pas lagi Covid-Covidnya tuh. Iya. Nah, bisa kontrak masuk, ditawarin gitu. Tapi kalau pas Mas Aji di PPO sendiri itu, menurut Mas Aji, hak-hak Mas Aji terpenuhi nggak dari segi fasilitas, makanan, atau Di yang PPOP lain-lain? Ya. itu sangat terpenuhi sekali. Ya terpenuhi yang Mas Aldi bilang tadi, sangat terpenuhi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, di klub saat ini Mas Aji mendapatkan hak-haknya nggak sih sebagai pemain? Yang di kontrak tuh Iya, di klub yang saat ini ya. dapat kayak uang vitamin, kan kalau latihan kan juga harus ada akomodasinya ya. Iya. Dapat itu juga, alat juga dapat. Selama ini sih terpenuhi ya, Mas Biaji. Untuk saat ini terpenuhi. Mungkin pas di Covid itu yang agak agak mandek karena kan emang tempat latihan kan tertutup kan, jadi Iya. kita latihannya di sini-sini aja, nggak perlu banyak-banyak juga kan. Jadi adanya uang vitamin gitu. Mas Aji, sebelumnya kita boleh tahu nggak jadwal latihan Mas Aji ketika berlatih itu kapan? Oh jadi saya tuh latihan seminggu tuh 5 kali. Senin, Selasa itu pagi sore. Paginya itu pagi itu jam 6 sampai jam setengah 9, sorenya itu jam 4 sampai jam 7. Dan seterusnya Selasa juga. Nah, Rabunya ini latihan ini pagi doang. Pagi saya latihan fisik dari jam 6 sampai jam setengah 9. Nah, sorenya itu rest karena kan kita selama Senin sampai Selasa itu kan berat latihannya. Jadi dikasih rest. Kalau pelatih saya butuh rest aktif, jadi terserah kalian mau tambahan apa aja. Nah, habis itu kan rest. Nah, Kamisnya digenjot lagi sampai Kamis pagi sore, Jumat pagi sore juga. Nah, Sabtunya ini pagi doang. Karena kan hari libur, jadi Sabtunya pagi doang. Jadi minggu ini rest. Terserah, kalau pelatih saya nyebutnya rest aktif. Jadi kalian boleh rest, tapi aktif lah, jangan diem-diem banget lah ya, kan atlet kan. Takut kaku kan. Iya. Jadi ya apa latihan enteng teknik. Nah, terserah minggunya tuh mau rest apa mau apa. Karena saya agak capek, saya milih rest aja deh. Jadi biar relax lah gitu, jangan tegang-tegang banget. Tapi pernah nggak sih Mas Aji kalau lagi latihan itu ngalamin yang namanya kecapean habis latihan terus drop seminggu? Pernah nggak? Pernah kecapean mungkin karena saya sendirinya yang kurang bisa menjaga istirahat. Istirahat sih saya jaga, tapi saya tidak bisa menjaga tubuh saya sendiri. Saya latihan tiap hari gitu. Monoton di latihan, saya lari-lari terus, padahal tuh sebenarnya harus variasi kalau bulu tangkis. Jadi itu saya latihan tuh mungkin karena saya ada target, jadi saya latihannya tuh saya push gitu loh. Jadi habis selesai latihan saya tambahan, padahal itu ya harus dikurangin dikit lah, nggak boleh terlalu Nggak boleh terlalu monoton banget. Diporsir. Diporsir banget lah ya. Jadi
Ya gitu, saya sempet sebulan saya pernah malah, gara-gara itu kecapean gitu. Selalu Jadi kecapean selama sebulan gitu? iya, jadi saya akhirnya, sakit, hepatitis karena jadi dokter bilang ke saya tuh, "Ini terlalu diporsir latihannya nih." Jadi, Mmm. ya udah saya istirahat sebulan gitu, dari situ. Oke. Tapi selama Mas Aji menjadi atlet, berlatih, dan dikontrak nih, orang tua Mas Aji, kerabat atau pacar nih mendukung nggak sih? Oh, kalau pacar saya nggak punya. Oh, punya. Oh. Oh, nih. Nah, jadi Jadi Mas Aji masih single nih. masih single kalau saya mah, single. Jadi, untuk faktor jadi, orang tua tuh sangat mendukung. Pelatih mendukung, tapi saya di situ juga berkonsultasi Oh. terkait kontrak, terutama orang tua sama pelatih. Jadi, saya berkonsultasi, gimana sih kontrak tuh entar gimana-gimana, resikonya gimana bermain untuk wilayah lain. Terutama pada pelatih yang lebih berpengalaman lah ya, Iya. yang udah main bulu tangkisnya udah sampai tingkat, internasional. Jadi saya nanya-nanya terkait, "Ini entar gimana, ketika kontrak selesai, kontrak berlanjut," itu kan Mmm. kita juga konsultasi kan, nggak bisa asal-asal. Akhirnya, saya diberi arahan begini-begini, akhirnya adik saya dukung, "Oke, eee, lanjut aja Ji, lanjut," gitu. Orang tua juga saya minta restu, akhirnya eee, didukunglah, direstukan oleh orang tua sama pelatih. Karena kan kalau nggak direstuin kita juga nggak tenang kan, Iya Betul, sih, benar. iya kan Betul. iya kan? karena restu orang tua itu segalanya ya, Ah, Mas betul Aji Mas ya. Dava, gitu. Nah, Mas Aji sendiri ada nggak sih pengalaman kalau misalnya udah tanda tangan kontrak nih, terus kompetisinya nggak jalan. Nah, itu hak-hak pemain tetap terpenuhi apa gimana, Mas Aji? Nah, contohnya tuh kayak pas Covid, harusnya pertandingannya kan 2021 apa 20, saya ingat. Pokoknya kan 2020, 2021 kan masih Covid-nya masih, Masih Banyak. kencang-kencangnya ya ya? harusnya tuh di tahun itu. Heeh, Nah, karena ada Covid jadi diundur. Nah, itu tapi hak-hak kita sebagai atlet itu harus harus kemarin saya dapat nih, harus ya? harus ada. Karena kan kita juga butuh persiapan, nggak mungkin kita semasa Covid kita diem-diem aja kan karena Iya, lagi benar. virus. Tetap harus ada akumulasi vitamin, terutama sih vitamin sama latihan ya. Heeh, Kalau alat kan udah. Jadi kalau menurut saya yang terutama tuh vitamin sama latihan, karena kan perlu kan. heeh. Kalau kita latihan nggak ada vitamin kan apalagi kondisi kayak gitu. Nah, kalau dari segi makannya itu kira-kira sehari bisa berapa kali dan komposisinya tuh menurut Mas Aji udah terpenuhi nggak di standar Mas Aji sendiri? Kalau menurut saya sudah terpenuhi ya, kan udah dikasih akomodasi, sama dari sananya, jadi saya Ya, ya makan tuh makanan yang sesuai sama saya. Nggak ya walaupun kali-kali ya, tapi, waktu saya Covid itu kan saya dikasih, "Oh ini buat apa, buat makan." Ya akhirnya saya, ya karena sebagai kan kita tahulah porsi saya yang terbaik yang mana. Jadi, iya, saya beli sesuai kebutuhan saya kayak, ya makan sehari 3 kali lah, walaupun kenyang walaupun gimana ya, kan kalau misalnya ada ya yang makan tuh kenyang nggak makan. Nah, kalau saya kan sebagai itu jadi tetap dipantau sama, gizinya tuh gimana, tetap mmm, ditanyain, dikasih laporan gitu kan selama saya di rumah, "Ini loh jadwal makan saya," gitu. Dibuat laporan terus dikirim ke sana. Jadi dia tahu gitu walaupun, eee, apa ya, suasananya kayak nggak langsung kan, apa daring ya? Kalau paling, online itu apa? Iya, iya, Daring ya? daring. Ya jadi pantauan rumah lah pantauan ibaratnya. rumah lah gitu, dipantau oleh gizinya dari sana langsung. Mmm, Jadi nggak sembarangan juga walaupun kita di rumah, kan ada iya, juga kadang-kadang yang sembarangan, ya makan nggak sehat. Tapi kalau saya tetap dipantau karena kan ada target yang harus dicapai gitu, iya benar. Iya. itu. Untuk kedepannya harapan Mas Aji gimana nih? Sebagai calon atlet nasional nih, kita Ya aminkan ya. ya Amin. untuk saat ini saya fokus, buat prapon, fokus ini dulu karena kan kalau fokus ke misalnya ada prapon terus tandingan yang lain itu saya nggak bisa. Kalau saya tuh satu dulu Iya, fokus, jadi saya fokus ke yang prapon ini, untuk yang terbaik lah pokoknya, Amin. yang terbaik untuk jenjang selanjutnya saya juga gitu kan. berarti, buat sekarang event terdekat Mas Aji prapon, betul? Yang untuk saya fokuskan prapon. Kalau yang lain ya karena saya tujuannya ke prapon itu, jadi saya fokusnya ke prapon itu aja walaupun Iya, pertandingan ada terdekat, tapi saya fokusnya ke ke prapon itu. iya, takutnya kan kalau pertandingan ini ada problem apa-apa, repot. Nah, Eee, dan untuk Prapono itu mewakili provinsi mana nih Mas Aji? Riau, untuk Oh, Riau, Riau, untuk Riau. Riau. Catat, Mas Aji mewakili Riau. Catat, catat. Sa Oke. eee, eee, Mas Aji,
punya pengalaman tersendiri nggak nih? Boleh pengalaman buruk atau pengalaman baik yang Mas Haji sulit dilupakan lah, yang masih terngiang-ngiang? Mungkin pas Porprov ya. Oh itu karena kan Porprov itu kan dapat teman baru lah ya. Ya. Karena saya orang Jawa kan jadi dapat, teman dari teman sana tuh kan kayak, wah pengalaman bagus banget gitu kan. Oh. Terus sama saya kan sempet lama TC itu sebulan di sana kayak Oh, sebulan biasanya? sebulan. Nah, saya tuh kayak beradaptasi dengan, tempat di daerah sana, di Riau, ada namanya tuh Indragiri gitu. Jadi Oh. saya di sana sebulan, wah itu sangat berkesan sekali ya. Jadi tempatnya tuh kayak, ya saya belum tahu lah gitu, saya baru tahu itu. Jadi sangat berkesan, teman-temannya juga baru-baru gitu. Ya dari berbagai macam daerah, banyak lah di situ sih teman baru. Berarti selama kompetisi adaptasinya lumayan lancar ya, Mas Haji ya? Lumayan lancar karena tidak ada hambatan. Saya juga senang sendiri. Saya sendiri saya senang karena, teman-temannya pas juga, baik-baik, pelatihnya, pengurusnya juga enak-enak. Jadi menurut saya untuk pengalaman sih enak ya, enak di Riau. Terakhir nih Mas Haji, sebelum kita tutup, menurut Mas Haji apa sih hak-hak pemain yang wajib ada di kontrak? Jadi kalau yang saya sendiri yang harus ada tuh, akomodasi latihan. Akomodasi Karena latihan? kan kita ada target kalau nggak ada latihan kan Nggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Iya, Nah, terus sama makan, makan. nggak mungkin kan atlet makannya yang Sembarangan. sembarangan, jadi dikasih akomodasi, makan juga, makan yang kayak daging gitu kan. Hmm. Terus vitamin, karena kan kalau, kita nggak tahu, dalam kondisi ini kan, cuaca, nah vitamin itu juga Iya. harus. Ya kalau saya sih 3 itu yang saya rasakan. Ya kalau aksesoris Oh, pertandingan itu perlu nggak? Kayak misalnya sepatu, raket? itu itu perlu, karena kan itu hak bagi atlet juga kan, Iya. hak ditulis juga. Itu perlu juga kan karena biar menambah semangat. Iya kan ketika dapat Reward. reward, dapat alat itu kan mereka semangat otomatis Iya. kan. Betul. Sebagai penunjang Ya, ya. saya juga dikasih waktu dapat alat terus saya juga senang, akhirnya saya semangat latihan. Iya. Itu juga harus. Tapi kalau saya itu yang 3 itu tadi. Hmm. Yang 3 tadi apa, akomodasi makan, sama vitamin, sama obat-obatan lah gitu ya. Iya. Itu yang perlu kan. Kalau alat kan kalau saya sendiri kan masih ada, tapi itu juga yang alatnya juga harus karena biar kita bikin semangat buat latihan gitu. Sebagai self reward lah. Iya, betul. Kalau saya ya. Iya. Ya. Mungkin cukup sekian perbincangan kita dengan Mas Aji yang sangat keren ini pengalamannya. Sangat langka ya. Ya, wah, kalau bisa dibikin buku pengalamannya udah banyak banget, tebel ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Mas Aldi, Mas Beji, Mas Dava. Kita